Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita umur panjang, kesempatan, kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita oleh Allah dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, majelis dzikir. Semoga amalan kita khususnya malam hari ini Allah terima, Allah ridhoi, menjadi sebab turunnya rahmat Allah, menjadi turunnya barakah Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini di rumahnya siapa nih? Mbah Dirjo. Masya Allah, kita doakan beliau Mbah Dirjo sekeluarga mendapatkan hidayah iman Islam sampai akhir hayat nanti, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan anugerah taubat sebelum kematian, dan amalan beliau sekeluarga malam ini memberikan kita tempat, Allah balas dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada ayat malam ini, ayat 25 26 ya. Saya ingin sedikit bercerita ya, berkaitan dengan amalan kita ya. Setiap malam Kamis kita membaca Al-Quran bareng-bareng Ibu Bapak sekalian. Ada satu kisah dan saya tahu betul orang ini ada di lingkungan kita, yang tidak saya sebutkan namanya gitu. Saudara kita ini membiasakan membaca Al-Quran itu setiap hari. Setiap habis subuh beliau itu baca Quran dengan keluarganya. Setiap habis sholat subuh semaan begitu nggih. Kalau ada yang keliru dibenarkan begitu, sampai dengan putranya, dengan keluarganya. Kemudian juga setiap selesai sholat zuhur itu juga baca Quran 2 lembar, 3 lembar. Ini saudara kita ini menceritakan bahwa semenjak membiasakan baca Quran setiap hari, bahkan sehari 2 kali 3 kali per hari, dan itu dilakukan terus menerus istiqomah dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah, ini mendapatkan banyak sekali manfaat dan Allah memberinya itu kontan. Baru saja diamalkan, baru saja dibiasakan, di dunia sudah diberi balasan. Saudara kita ini mengatakan semenjak membiasakan baca Quran ini hatinya itu tambah tenang. Yang tadinya banyak masalah, banyak problem keluarga, banyak permasalahan hidup, semua kita mengalami pasti. Tapi seolah-olah seperti bukan kemudian baca Quran masalahnya rampung semua, tidak begitu. Bermaca Quran utangnya langsung lunas, tidak juga. Tetapi minimal secara perasaan itu ada ketentraman, ada ketenangan, ada tawakal kepada Allah. Ingat punya Allah, ada Allah yang selalu memperhatikan kita, ada Allah yang selalu menolong kita, ada perasaan tenang. Maka ketika ketenangan itu hadir di hati kita, Allah masukkan rasa tenang itu dalam hati kita, dalam menghadapi segala problem kehidupan ini akan lebih mudah, karena ketenangan ini adalah kunci. Kemudian juga yang tidak kalah menarik dari kisah ini juga bahwa saudara kita ini menceritakan semenjak membiasakan baca Quran setiap hari, habis subuh, habis zuhur, habis maghrib, dibiasakan setiap hari dibaca walaupun hanya sedikit tapi terus menerus dengan penuh keikhlasan. Ini menyampaikan bahwa sering sekali mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi, dalam bentuk uang begitu ya. Artinya dapat rezeki itu sering, dan itu hampir setiap hari mendapatkan rezeki itu dari arah yang tidak terduga-duga. Pekerjaannya ini dapat rezekinya dari sini.
banyak apa Allah kirimkan orang-orang yang jadi sebab ngantar rezeki itu dari orang-orang yang tidak pernah terduga. Kapan waktunya tidak terduga, jumlahnya juga tidak terduga. Dan ini sering dialami. Masya Allah ya. Ini saya ceritakan dan saya tidak sebutkan namanya. Yang penting kita mengambil pelajaran. Masya Allah ya. Karena kalau diceritakan namanya nanti dikhawatirkan bisa menimbulkan riya ya. Menimbulkan rasa ujub nanti kalau orangnya dengar ya. Maka yang penting bagi kita adalah pelajaran dari kisah ini adalah bahwa kita masih di dunia saja, Allah sudah ngasih balasan ya. Kita disuruh ngicipi dulu ya. Ada kabar gembira sedikit di dunia dan pastinya di akhirat nanti Allah menjanjikan pahala yang lebih besar ya. Itu barangkali untuk mukadimah malam ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-25 dari surah Al-Mulk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Dan mereka berkata di sini siapa maksudnya? Yaitu orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka nanya, kapan datangnya ancaman itu ya? Karena Nabi kita SAW itu kan menyampaikan janji Allah, rahmat Allah, dan juga menyampaikan ancaman Allah ya. Kalau orang itu bertauhid nanti akan dapat surga. Kalau orang itu kafir, durhaka kepada Allah, nanti akan mendapatkan neraka. Ini ditanya orang musyrik Mekah ini tanya, kapan datangnya ancaman itu? Ya intinya ngeten, nek kowe memang kalau kamu itu betul-betul Rasul Allah, betul-betul utusan Allah, mana ancaman itu? Kapan datangnya? Gitu loh, nantang ya. Kapan ancaman itu? Mana? Kalau memang kamu ngomong bener, intinya seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 26 ya. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Mbak matur nuwun sangat Mbak. Ini sama Sohibul Bait dipersilahkan untuk menikmati hidangan nggih, ndak apa-apa silahkan diunjuk dan didahar sak proyekinipun sambil kita lanjutkan ndak masalah nggih, biar agak santai nggih. Ngaji itu kalau sambil makan cepet masuk. Masuk makanannya ya Pak ya. Apa saja insyaallah ilmunya mudah-mudahan nggih. Nggih. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ini Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah. Maksudnya apa? Mereka nantang kapan datangnya neraka, kapan datangnya azab, kapan datangnya ancaman-ancaman Allah itu. Artinya kalau kapan datangnya neraka ini kan berarti harus kiamat dulu. Nanya kapan kiamatnya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi kita SAW untuk mengatakan, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah. Maksudnya Nabi disuruh mengatakan pada orang-orang musyrik Mekah itu bahwa kapan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Nggak akan ada orang yang tahu. Bahkan seorang Nabi kekasih Allah pun tidak diberitahu kapan datangnya. Hanya tanda-tandanya. Kemarin ada kabar di internet ya, ada yang nanya, ada pondok pesantren yang mengabarkan bahwa tanggal sekian bulan sekian akan terjadi kiamat. Kemudian pondok pesantren ini menganjurkan untuk orang-orang ini untuk bersembunyi, berhijrah ke salah satu pondok pesantren di Jawa Timur untuk menghindari kiamat. Lah nek kiamat iki Jawa Timur rantai. Andelik nendi aneh iki. Ini. Artinya apa? Kapan terjadinya pastinya itu hanya Allah yang tahu. Ini Allah yang menyatakan. Nabi saja tidak tahu. Hanya Nabi diberi tanda-tandanya. Nanti satu saat kita sampaikan tanda-tanda kiamat.
Lanjutannya adalah dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Maksudnya saya ini cuma ngasih peringatan, kalau kalian taat nanti dapat surga, kalau kalian kufur nanti dapat neraka. Yang percaya monggo, yang enggak ya monggo. Nggih. Istilahnya apa? Resiko ditanggung penumpang. Yang mau ikut ayo kita bareng. Yang enggak mau ikut nanti ada konsekuensinya, silakan ditanggung sendiri. Nggih. Jadi seperti kita juga, para dai, para penceramah, para ustadz, para kiai, para ulama itu tugasnya memberi peringatan. Nggih. Nek kita disuruh terus Allah contoh ya. Allah mengancam misalnya LGBT, Allah ancam akan datang bencana seperti zaman kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut ya. Kaum Lutiyah ya, diancam dengan batu dari langit, dengan bencana-bencana. Terus kita ditanya sekarang, kok itu di Amerika, di Inggris, bahkan di Indonesia ini pengikutnya sudah ribuan orang-orang LGBT, homo, lesbi dan sebagainya ini, kok nggak ada azab? Ya, nantang, kapan azabnya? Kok nggak ada? Ya, katanya Allah mengancam, kok mereka melakukan itu terus-menerus bertahun-tahun nggak ada azab. Nah, kita sampaikan azab itu kalau hukum dunia, Bapak Ibu sekalian, itu tidak mesti langsung diturunkan di dunia. Bisa turunkan di dunia, bisa juga tidak. Tetapi kalau di akhirat nanti pasti. Okay. Hukum Allah di dunia dengan hukum akhirat itu beda. Kalau hukum dunia, hukum dunia, bisa jadi orang yang benar itu justru banyak ujian. Bukan nek bener lempeng terus uripe menak terus sehat mboten nate lara. Nggih duwite akeh terus mboten nate kekurangan mboten. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang benar ini justru Allah beri banyak ujian. Itu hukum dunia. Kalau hukum akhirat beda. Orang yang benar pasti langsung masuk surga, orang yang sesat, orang yang musyrik pasti masuk neraka. Beda hukumnya. Jangan sampai kita nunggu di akhirat baru sadar. Memang sekarang kita di sini antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat seolah-olah seperti nggak ada bedanya. Itu orang ora tau salat, ora tau Jumatan, ngaji ya emos, rawuh ya wegah. Kok bondone akeh banget kita uripe penak. Wonten mboten? Kathah. Itu hukum dunia. Bisa itu ditipu oleh Allah. Makrullah namanya. Ditipu sama Allah. Kalau orang Jawa napa? Dilulu. Nggih, semakin maksiat tambah Allah kasih jabatan, tambah maksiat kasih harta benda. Itu hukum dunia. Tapi kalau di akhirat nanti sudah pasti, karena akhirat itu final, tempatnya kita menerima hasil dari usaha kita di dunia. Waktu ini bayaran udah nggak ada lagi. Namanya di akhirat itu sudah sing bener langsung masuk surga, sing salah masuk neraka sudah pasti. Kalau di dunia sekali lagi nggak mesti. Terus kita untuk membedakan gimana antara yang benar dan salah? Yang membedakan adalah kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis. Kalau Allah dan Rasulnya menyatakan ini kebenaran, maka ketika kebenaran itu kita lakukan kok tidak langsung menimbulkan hasil, tidak ada masalah. Kita mengimani bahwa hasil itu akan Allah kasih di akhirat nanti. Ini perbedaannya. Ini jadi betul-betul kita harus segera mungkin. Yang namanya sadar itu sekarang waktunya. Yang namanya hijrah itu sekarang waktunya. Berarti kita taat, kita menghindari maksiat, menghindari larangan itu waktunya di dunia sekarang ini. Jangan sampai telat. Pun telat dereng Pak. Baik, ndak saknyuk saja nggih, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sudah sampai ayat 26 nggih. Masih berapa ayat ini? 27, 28, 29. Nah, pas 2 pertemuan lagi. Nanti terakhir nanti kita akan rangkum juga nanti isi daripada surah Al-Mulk. Intinya adalah bahwa mudah-mudahan amalan kita ini Allah terima nggih. Khususnya surah Al-Mulk ini betul-betul nanti akan menjadi memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari kami